Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Messi Oktari dari Biologi 2019. Di sini saya akan memaparkan PPT saya tentang pengaruh kelebihan dan kekurangan cahaya terhadap tumbuhan dengan dosen pengampu Dr. Andes Juswardi MSI pada mata kuliah Ekofisiologi Tumbuhan. Latar belakang, cahaya merupakan energi berbentuk gelombang elektromagnetik yang kasat mata dengan panjang gelombang sekitar 380 sampai 750 nanometer, di mana cahaya ungu merupakan panjang gelombang terpendek, sedangkan cahaya merah merupakan panjang gelombang terpanjang. Berikut merupakan tabel warna dan juga panjang gelombang pada cahaya. Selanjutnya, tumbuhan dapat dibedakan berdasarkan lamanya tumbuhan tersebut mendapatkan sinar matahari atau fotoperiodisme. Menurut fotoperiodisme, tumbuhan dibedakan menjadi 3, yaitu tumbuhan hari pendek, tumbuhan hari panjang, dan tumbuhan hari netral. Tumbuhan hari pendek merupakan tumbuhan yang mendapatkan penyinaran matahari kurang dari periode gelapnya. Contoh tumbuhan berada pendek itu adalah stroberi, ubi jalar, dan bunga krisan. Selanjutnya yaitu tumbuhan hari panjang. Adalah tumbuhan yang mendapatkan penyinaran matahari lebih lama dari periode gelapnya, yakni di atas 12 jam. Contohnya yaitu kentang, kol, dan gandum. Tumbuhan hari netral merupakan tumbuhan yang tidak bergantung pada periode penyinaran, namun bergantung pada umur tumbuhannya sendiri. Contohnya yaitu jagung dan juga tomat. Selanjutnya yaitu manfaat cahaya bagi tumbuhan. Yang pertama yaitu fotosintesis, yang kedua yaitu pertumbuhan dan pembungaan, ketiga respirasi, keempat pembukaan dan penutupan stomata, kelima perkecambahan dan pertumbuhan tanaman. Fotosintesis. Proses fotosintesis fokus pada klorofil yang membutuhkan cahaya matahari untuk membuat glukosa, sehingga fotosintesis sering terjadi pada pagi dan siang hari. Kedua, pertumbuhan dan pembungaan. Cahaya berperan dalam proses pembentukan klorofil serta membentukkan kesuburan dan arah pertumbuhan tanaman. Ketiga, respirasi merupakan penggunaan karbohidrat dan produk fotosintesis untuk membangun dan memelihara seluruh jaringan tumbuhan. Keempat, pembungaan dan penutupan stomata tergantung pada tekanan turbosel tanaman atau karena perubahan konsentrasi karbon dioksida, berkurangnya cahaya dan hormon asam absisat. Yang kelima, yaitu perkecambahan dan pertumbuhan tanaman. Cahaya mempengaruhi hormon pertumbuhan auksin, di mana kecambah yang ditaruh jauh dari sinar matahari akan tumbuh lebih cepat dan batangnya panjang. Dampak kelebihan cahaya. Yang pertama, sel daun rusak dan daun menjadi menguning karena terbakar. Kedua, laju fotosintesis tidak lagi meningkat tetapi mulai mendatar. Ketiga, tanaman akan terlalu cepat menjadi dewasa atau belum mencapai ukuran normal sudah berhenti tumbuh. Keempat, tanaman akan layu dan mati. Sedangkan dampak kekurangan cahaya yaitu dapat memperlambat proses fotosintesis dan mengganggu pertumbuhan secara keseluruhan. Dan juga daunnya tidak bisa lebar dan tumbuhnya dengan normal. Daunnya akan nampak kecil-kecil dan juga tipis. Berikut merupakan jurnal tentang pengaruh intensitas cahaya terhadap pertumbuhan tanaman kunyit yang dikutip oleh Yuliantika dan Sudarti pada tahun 2021. Kunyit dapat tumbuh dengan baik di bawah naungan dengan kisaran intensitas cahaya mencapai 70%. Penelitian yang dilakukan pada tanaman kunyit dipengaruhi oleh tinggi tanaman dan indeks luas daun. Pada tinggi tanaman terjadi interaksi antar cahaya dan dosis pemupukan dengan respon tinggi pada tanaman kunyit yang berumur 12 minggu. Daun yang lebih tebal akan memaksimalkan penetrasi cahaya yang akan masuk ke dalam daun untuk meningkatkan penyerapan cahaya dengan kloroplas di bawah kondisi cahaya terbatas. Sedangkan daun yang tipis
mempunyai jaringan palisade sedikit atau kloroplasnya lebih sedikit, maka struktur tersebut tidak mendukung pengangkutan dan pembubaran dari CO2. Nah, dari jurnal tersebut didapatkan kesimpulan bahwa pertumbuhan tanaman kunyit dipengaruhi oleh intensitas cahaya yang penuh. Selain itu, lingkungan sekitar juga berpengaruh, karena ketika tanaman kunyit kekurangan intensitas cahaya, maka untuk lebih tinggi tanaman tersebut akan sulit. Biasanya daunnya akan menguning jika kekurangan intensitas cahaya, tapi tanaman kunyit terlalu banyak cekaman air, akan menyebabkan kebusukan. Baiklah, mungkin itu saja pemaparan dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.